Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Saraswati. Saya dari mahasiswa PGMI 3A. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan menyampaikan rangkaian acara diskusi pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyajian materi, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang keempat yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga diskusi pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman semua diberi kefahaman dan kemanfaatan dari diskusi pada pagi hari ini. Baik, pada diskusi kali ini kelompok 2 akan membahas materi mengenai hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD atau MI. Dosen pengampu Bu Latifah Nuraini MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi pada diskusi hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, Erlina Saraswati dari kelas PGMI 3A. Yang kedua ada Mbak Heni Rahma Suhastanti dari kelas PGMI 3A. Yang ketiga ada Mbak Karisma Novelatun Nikmah dari kelas PGMI 3A. Yang keempat ada Mbak Nikmatur Rosyidah dari kelas PGMI 3B. Yang kelima ada Mbak Wahyu Safitri Sriwijayanti dari kelas PGMI 3B. Yang keenam ada Mbak Widi Rahmayani dari kelas PGMI 3B. Oke. Pada materi hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD atau MI, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, anak usia SD atau MI dalam pembelajaran matematika di SD atau MI. Yang kedua, anak sebagai individu yang berkembang. Yang ketiga, kesiapan intelektual anak. Nah, pada kesiapan intelektual anak ini ada beberapa pembahasan, yaitu kekekalan bilangan atau banyak. Yang kedua, kekekalan materi atau zat. Yang ketiga, kekekalan luas. Yang keempat, kekekalan panjang. Yang kelima, kekekalan berat. Yang keenam, kekekalan isi. Yang terakhir, tingkat pemahaman. Dan bab selanjutnya yaitu meningkatkan minat belajar matematika pada anak. Dan presentasi yang pertama akan dimulai dari Mbak Heni Rahma Suhastanti yang akan menjelaskan mengenai hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD atau MI. Kepada Mbak Heni, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rahma Suhastanti, NIM 191300200. Di sini saya menjelaskan tentang hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD atau MI. Pembelajaran matematika Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi berpikir diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Pemerintah pendidikan matematika dapat digunakan untuk saran dalam pemecahan masalah dan mengomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, dan diagram. Selanjutnya, Aibot dan Straker 1995 memberikan pedoman bagi guru siswa menyenangi matematika di sekolah berdasarkan kepada anggapan tentang hakikat matematika dan hakikat subjek didik beserta implikasi terhadap pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika adalah kegiatan penelusuran pola dan hubungan. Dalam pembelajaran matematika, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penemuan dan penyelidikan pola-pola, dan untuk menentukan hubungan. Kegiatan dapat dilakukan melalui percobaan untuk menemukan urutan, perbedaan, perbandingan, pengelompokan, dan sebagainya. Yang kedua, matematika adalah kreativitas dan memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan.
Dalam pembelajaran matematika, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir berbeda menggunakan pola pikir mereka sendiri sehingga menghasilkan penemuan mereka sendiri. Guru juga meyakinkan bahwa siswa penemuan mereka bermanfaat walaupun terkadang kurang tepat dan siswa diberi pengertian untuk menghargai penemuan dan hasil kerja orang lain. Yang ketiga, matematika merupakan alat komunikasi. Secara psikologis, belajar matematika merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam mematuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Safitri Sriwijayanti. Saya dari PGMI 3B. Di sini saya akan membacakan pembahasan poin B, yakni anak sebagai individu yang berkembang. Perkembangan atau disebut juga dengan development menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu proses menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia, terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulang. Perubahan yang bersifat kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan segi material, melainkan pada segi fungsional. Perkembangan yang akan dibahas ini adalah perkembangan pada anak. Masa anak-anak adalah suatu masa yang relatif panjang bagi anak-anak untuk belajar tentang segala hal. Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses perkembangan anak, yakni perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan mental, perkembangan sosial, perkembangan emosional, maupun perkembangan moral. Nah, perkembangan ini disebut juga dengan aspek perkembangan anak. Di sini ada pengertian-pengertian dari beberapa aspek di atas. Yang pertama, perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik anak merupakan hal yang menjadi dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik, memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi lingkungannya dengan tanpa bantuan dari orang lain. Perkembangan fisik anak ditandai juga berkembangnya perkembangan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Perkembangan fisik ditunjukkan pada aspek kekuatan, ketahanan, kecepatan, kecekatan, dan keseimbangan. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Kognitif adalah suatu proses berpikir. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide dan belajar. Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian berpikir dari otak. Bagian yang digunakan yaitu untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Pikiran anak mulai aktif sejak lahir, dari hari ke hari sepanjang pertumbuhannya. Yang ketiga adalah perkembangan mental. Perkembangan mental merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi anak dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Yang keempat, perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada anak adalah proses yang terjadi antara anak dengan lingkungannya ataupun kemampuan anak dalam bekerja sama dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Perkembangan sosial anak sangat tergantung pada individu anak. Peran orang tua, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolahnya. Yang kelima, perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah salah satu tahap tumbuh kembang anak.
untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sendiri. Dalam perkembangan emosional, anak mulai belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Emosi yang berkembang baik pada akhirnya bisa membawa anak ke interaksi sosial yang mengagumkan. Yang keenam, perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Maka, manusia sejak dini harus mendapatkan pengaruh yang positif untuk menstimulasi perkembangan moralnya. Perkembangan moral anak ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku. Nah, dari beberapa aspek di atas, yang menjadi landasan dari aspek-aspek yang lain adalah aspek perkembangan fisik. Karena perkembangan fisik adalah perkembangan dari dalam diri sendiri, bukan dari pembentukan faktor-faktor di sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatur Rasyidah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang anak usia SD atau MI dalam pembelajaran matematika di SD atau MI. Anak usia SD atau MI adalah anak yang berada pada usia sekitar 7-12 tahun. Menurut Piaget, anak usia sekitar ini sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya. Ini karena tahap berpikir mereka masih belum formal. Malahan para siswa SD atau MI di kelas-kelas rendah bukan tidak mungkin sebagian dari mereka berpikirnya masih berada pada tahapan atau pra-konkret. Ciri-ciri anak pada tahap ini dapat mengalami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret, belum dapat berpikir deduktif, berpikir transitif. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 8, 10 tambah 2 sama dengan 12. Proses ini sudah dapat dipahami oleh siswa. Sebagaimana kita ketahui, matematika adalah ilmu deduktif, aksiomatik, formal, hierarkis, abstrak, bahasa simbol yang padat arti, dan semacamnya, sehingga para ahli matematika dapat mengembangkan sebuah sistem matematika. Manfaat yang menonjol dari matematika dapat membentuk pola pikir orang yang mempelajarinya menjadi pola pikir matematis yang sistematis, logis, kritis, dengan penuh kecermatan. Namun sayangnya pengembangan sistem atau model matematika itu tidak selalu sejalan dengan perkembangan berpikir anak, terutama pada anak usia SD atau MI. Apa yang dianggap logis dan jelas oleh para ahli dan apa yang dapat diterima oleh orang yang berhasil mempelajarinya merupakan hal yang tidak masuk akal dan membingungkan bagi anak-anak. Selain tahap perkembangan berpikir anak-anak usia SD atau MI belum formal dan relatif masih konkret, ditambah lagi keanekaragaman intelijensinya serta jumlah populasi siswa SD atau MI yang besar, dan ditambah lagi dengan wajib belajar 9 tahun, maka faktor-faktor ini harus diperhatikan agar proses pembelajaran matematika di SD atau MI dapat berhasil. Matematika bagi siswa SD atau MI berguna untuk kepentingan hidup pada lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kemudian. Gunaan atau manfaat matematika bagi para siswa SD atau MI adalah sesuatu yang jelas dan tidak perlu dipersoalkan lagi, lebih-lebih pada era pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, saya Harisma Novelatun Nikmah akan menjelaskan poin D, yaitu kesiapan intelektual anak. Jean Piaget dengan teori belajar yang disebut teori perkembangan mental, intelektual, ataupun kognitif, dan yang disebut juga dengan teori tingkat perkembangan anak. Dalam berpikir ada 4 tahapan. Sebelumnya saya mohon maaf karena di PPT hanya ada 3 tahapan dan sebenarnya ada 4. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik,
Tahap ini berawal dari lahirnya anak sampai berusia 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap operasional awal. Tahap ini dimulai ketika anak berusia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional atau operasi konkret. Tahap ini dimulai ketika anak berusia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Dan yang keempat, yaitu tahap operasional formal atau operasi formal. Tahap ketika anak berusia 11 atau 12 tahun ke atas. Anak usia SD pada umumnya berada pada tahap operasional konkret, namun kemungkinan juga mereka masih berada di tahap preoperasi. Sedangkan pada setiap tahapan ada ciri-cirinya masing-masing, sesuai dengan kesiapan mereka. Misal, bila anak masih berada di tahap preoperasi, maka mereka belum bisa memahami hukum-hukum kekekalan, sehingga jika anak tersebut diajarkan penjumlahan, mereka belum bisa mengerti. Jadi, agar pembelajaran matematika di SD dapat dimengerti oleh para siswa, maka kita harus memberikan bahasan tersebut sesuai dengan kemampuannya, sehingga anak tersebut bisa mengerti apa yang kita ajarkan. Intelektual atau berpikir siswa di SD dalam pembelajaran matematika. 1. Kekekalan bilangan. Bila anak telah memahami kekekalan bilangan, maka ia akan mengerti bahwa banyaknya benda-benda itu akan tetap walaupun letaknya berbeda-beda. 2. Kekekalan materi. Anak belum memahami hukum kekekalan materi atau zat akan berpendapat bahwa banyaknya air pada kedua bejana gelas sebelah kanan adalah berbeda banyaknya, walaupun ditumpahkan dari dua bejana yang isinya sama. 3. Kekekalan panjang. Anak yang belum memahami kekekalan panjang akan mengatakan bahwa dua utas tali yang tadi sama panjangnya menjadi tidak sama panjang bila yang satu dikerutkan dan yang satunya lagi tidak. 4. Kekekalan luas. Anak yang belum memahami kekekalan luas cenderung untuk berpendapat bahwa luas daerah yang ditutupi oleh benda-benda di sebelah kanan lebih luas, padahal keduanya sama luasnya, hanya menyimpannya saja berbeda sehingga kelihatannya berbeda. 5. Kekekalan berat. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan berat, ia mengerti bahwa berat benda itu tetap walaupun bentuknya, tempatnya, atau alat penimbangnya berbeda-beda. 6. Kekekalan isi. Usia sekitar 14-15 tahun atau kadang-kadang 11-14 tahun, anak sudah memiliki hukum kekekalan isi. Baik, pada bab yang terakhir kali ini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan minat belajar matematika pada anak SD atau MI. Bagaimana sih cara kita sebagai calon guru, khususnya guru matematika, untuk meningkatkan minat belajar matematika pada anak? Yang pertama, kita dengan belajar sambil bermain. Yang kedua, menggunakan alat peraga ketika proses belajar matematika. Yang ketiga, kekreatifan menggunakan metode ketika menyampaikan materi matematika agar anak tidak bosan. Yang keempat, mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa mencontohkan suatu kegiatan yang mungkin dialami siswa sehari-hari. Selanjutnya, dalam menyampaikan materi matematika dengan memberikan terlebih dahulu materi yang mudah ke yang sukar. Oke, selanjutnya, memberikan motivasi kepada anak untuk belajar. Bagaimana sih agar kita bisa memunculkan semangat belajar kepada siswa? Yang pertama, kita bisa membawa anak untuk belajar di luar kelas, agar anak bisa nyaman dalam belajar. Yang kedua, menggunakan alat peraga bantuan, misal membawa model gambar, foto, kerajinan, atau yang lain. Yang ketiga, guru hendaknya bisa membangkitkan aktivitas anak sehingga anak menjadi aktif. Yang keempat, dalam mengajar, guru dapat menimbulkan kekontrasan atau bisa menarik perhatian sehingga dapat memunculkan rasa ingin tahu anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tak ada gading yang tak retak. Kurang lebihnya kami minta maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.